Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa 'amalan wa khasyatan ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din waftah alaina futuhal arifin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan salihan wa taqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu qawlana. Allahumma amin. Tapi ikhwan wal akhwat sekalian, kali ini adalah pertemuan ke-20. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan yang ada di halaman ke-40, paragraf atas, pada pembahasan adab-adab seorang murid kepada gurunya. Ya, langsung saja kemarin kita sudah membahas 4 adab pertama yang harus dilakukan oleh seorang murid kepada gurunya. Pertama adalah tawadhu, kita sudah jelaskan. Kemudian yang kedua adalah responsif atau perhatian terhadap majelis guru. Yang ketiga adalah tidak memalingkan wajah dari beliau. Dan yang keempat adalah adab berbicara kepada guru-guru kita. Itu semua sudah kita bahas kemarin. Nah, kali ini kita akan lanjut pada adab yang kelima. Kali ini Syekh wafaqahallahu ta'ala mengatakan, wa idza haddatsa anhu azzamahu min ghairi guluwin. Wa idza haddatsa anhu, apabila kita membicarakan guru-guru kita, kita sedang ngomongin guru-guru kita, maka kata beliau azzamahu, hendaknya kita mengagungkan mereka, kita menjaga rahasia mereka, kita menjaga nama baik mereka, kita muliakan dan kita harus tahu dan ingat posisi mereka. Jadi jangan kita gibahi yang buruk-buruk, jangan kita sampaikan aib-aibnya, privasinya kita umbar, dan seterusnya. Namun ada catatan dari beliau, mengagungkannya di sini min ghairi guluwin, tanpa gulu, tanpa berlebihan. Dan ini terkadang terjadi pada sebagian kita, alih-alih ingin memuliakan gurunya, namun malah sampai membuat kisah-kisah fiksi, seperti, Masya Allah guru kami hebat, beliau bisa berjalan di atas air, ini gulu misalnya, guru kami hebat bisa sampai terbang misalnya, atau beliau sholat di Ka'bah, padahal beliau ada di kamarnya, ini namanya gulu. Jangan berlebihan. Kenapa? Karena dengan gulu, kata beliau, bal yunziluhum manzilatahu. Justru dengan berlebihan tadi, kita yang ada malah merendahkan posisi beliau. Yunziluhum manzilatahu. Kita merendahkan posisi beliau. Li'alla yashinahu. Agar tidak merendahkan beliau, agar tidak menghinakan beliau. Jadi kita nggak boleh gulu. Min haitsu arada an yamdahahu, meskipun mungkin niatnya kita ingin memuji beliau, niatnya ingin menyanjung beliau, tapi kalau berlebihan yang ada justru malah merendahkan beliau. Intinya adab kelima ini barakallahu fikum, kita diminta apabila kita sedang membicarakan guru-guru kita, kita harus memuliakan dan menjaga posisi kedudukan beliau. Kemudian yang keenam, adab seorang murid kepada guru adalah wal yashkur ta'limahu. Hendaknya seorang murid berterima kasih kepada gurunya. Hendaknya apa? Kita berterima kasih kepada gurunya. Dan ini yang menjadi PR kita. Jangan setelah kajian atau setelah daras, antum main langsung pulang aja. Jangan.
sempatkan dulu antum menyampaikan ucapan kalimat terima kasih Ustadz atas pengajaran hari ini. Semoga Allah mudahkan segala urusan antum. Dan di antara ucapan terima kasih paling baik adalah kita memberikan doa kepada beliau dengan doa jazakumullahu khairan. Itu. Jadi jangan langsung pulang aja. Subhanakallahumma bihamdika, selesai, tanpa salam, tanpa kalam langsung pulang. Sok buru-buru misalnya. Sekalipun kita buru-buru salaman dengan ustadz itu nggak sampai setengah jam kok. Menyampaikan terima kasih kepada ustadz meskipun kita buru-buru nggak sampai setengah jam kok. Salaman aja. Paling 2 menit, 3 menit. Nggak akan mempengaruhi signifikan atas aktivitas kita. Jadi yang keenam, berterima kasih kepada guru kita. Dan perlu kita ketahui bahwa para ulama kita menyebutkan bahwa afdalul hadaya wa asmanul hadaya hadiyatul ilmi. Para ulama kita menyebutkan bahwa hadiah yang paling mahal, hadiah paling berharga, hadiah paling afdal, paling utama adalah hadiah berupa ilmu. Hadiah berupa ilmu merupakan hadiah yang paling afdal. Nah, seringkali kita ketika ada orang yang memberikan kita sesuatu hadiah yang menurut kita istimewa, kita itu sampai benar-benar terima kasih. Misalnya, taruhlah saya punya mobil banyak, terus saya memberikan antum hadiah. Misalnya Anda ngasih antum 1 mobil Pajero, misalnya. Nah, ketika antum memberikan mobil Pajero, kira-kira apa respon antum? Ana yakin antum sangat berterima kasih kepada Ana yang telah memberikan mobil Pajero baru lagi misalnya. Antum sangat berterima kasih. Tapi coba tanya diri kita, apa dan bagaimana respon kita ketika ada guru atau saya lah yang memberikan ilmu kepada antum. Mungkin cuek, mungkin biasa aja, mungkin gak ada ucapan terima kasih. Padahal ketika guru antum ngasih ilmu kepada antum itu jauh lebih mahal yang beliau berikan. Jauh lebih berharga yang beliau berikan ketimbang mobil Pajero tadi yang beliau berikan kepada antum. Tapi kenapa kita lebih berterima kasih, lebih euforia, lebih wah ketika ada guru kita memberikan mobil kepada kita. Sementara ketika beliau ngasih ilmu biasa aja. Inilah kita, bal tu'sirunal hayatid dunya. Kita itu lebih orientasinya dunia terus. Makanya kadang kita sampai lupa ketika ada guru yang mengajarkan ilmu, kita lupa terima kasih. Jadi intinya yang ke-7 ya, ketika kita selesai belajar, jangan lupa ucapin terima kasih, salaman, ucapkan jazakallahu khairan kepada guru kita. Kemudian yang ke berapa nih? 4, 5, 6, sekarang yang 7 ya. Yang ke-7 yaitu wa yad'u lahu, dan hendaknya kita mendoakan tentunya kebaikan, mendoakan kebaikan buat guru-guru kita. Nah, ini juga penting. Di setiap momen kita bisa berdoa, selipkan doa buat guru-guru kita. Ya Allah, berilah mereka kesehatan, berilah kekuatan pada mereka, mudahkanlah urusan mereka, berkahilah segala aktivitas mereka, panjangkan umur mereka, mudahkanlah kami mengambil manfaat dari mereka. Penting doain guru-guru kita. Kenapa? Karena kalau kita sakit, mungkin yang rugi, yang kehilangan hanya diri kita sendiri dan keluarga kita. Tapi ketika guru kita sakit misalnya, Masya Allah, berapa banyak faidah yang tertunda, yang tidak diberikan. Guru kita dalam sepekan ada 10 majelis misalnya. Masing-masing majelis ada 20 orang misalnya. 200 orang ketika beliau sakit yang tertunda faidahnya. Nah, maka saling sinergi. Ajak teman-teman kita doain guru-guru kita. Karena dengan beliau sehat, beliau lancar urusannya,
Ini yang mendapat manfaat juga kita ujung-ujungnya, yang untung juga kita, karena kita bisa terus mendapatkan faidah-faidah dari beliau. Doakan guru-guru kita. Yang ketujuh. Yang kedelapan, wala yuzhiril istighna'a anhu. Yang kedelapan sekarang adalah wala yuzhir. Janganlah menampakkan istighna anhu, rasa tidak butuh. Janganlah menampakkan sikap tidak butuh kepada guru kita. Jangan nampakin kita ini seolah-olah nggak butuh lagi sama guru kita. Guru kita mau datang kayak, guru kita mau nggak datang kayak, bodoh amat misalnya, merasa nggak peduli. Guru kita sakit, kita nggak doain, kita nggak jengukin, kita nggak tanya kabarnya, nggak peduli kita. Kita nggak peduli, misalnya pada saat anak-anak guru kita sakit, nah ini nggak boleh. Kita menunjukkan sikap tidak butuh, tidak care kepada guru kita. Seperti yang kita bahas di pertemuan sebelumnya, bahwa guru itu menduduki manzilah orang tua bagi rohani kita. Sebagaimana bapak kita merupakan ayah bagi jasad kita. Ya, itu adab yang ke-8. Kemudian barakallahu fikum adab yang ke-9, wala yu'dhihi biqaulin aw fi'lin. Wala yu'dhih, janganlah kita menyakiti beliau, mengganggu beliau, biqaulin, baik dengan ucapan, aw fi'lin, ataupun dengan perbuatan. Ini juga sama ya, kepada orang lain saja kita dilarang untuk tidak menyakiti mereka. Al-muslimu man salimal muslimu bilisanihi aw yadihi aw kama qala. Seorang muslim yang sejati adalah seorang yang tidak mengganggu muslim lainnya, baik dengan lisannya atau dengan tangannya, perbuatannya. Tapi harusnya kita menjaga sikap kita kepada orang lain. Nah, apalagi kepada guru-guru kita. Kadang kita nggak sadar membuat guru-guru kita itu terganggu, tersakiti oleh kita. Seperti misalnya kita memberikan sesuatu hadiah kepada guru kita, namun sengaja terang-terangan, seolah-olah kita pengen dilihat peduli dengan guru kita di hadapan teman-teman kita. Nah, padahal ketahuilah terkadang guru-guru itu bisa berpotensi sakit hati dengan sebab itu. Atau misalnya kita kadang sambil main handphone di majelis, atau kita tidur di majelis, itu jujur saja membuat guru-guru kita sakit hati. Nah, maka wala yu'dhihi biqaulin aw fi'lin. Berusaha jangan tidur di majelis. Jangan ngantuk di majelis. Kalau ngantuk, berwudu, atau lakukan apapun yang bisa membuat kita tidak ngantuk lagi, seperti cubit kaki sendiri, tusuk-tusuk kaki dengan ujung pulpen. Atau kami dulu ketika proses belajar dengan masyayikh kami, terutama ketika halaqah subuh ya. Ketika halaqah subuh, terutama pasca malamnya kita habis belajar mudzakarah sampai setengah 1 atau jam 1, kemudian ba'da subuh ada daras lagi. Nah, itu biasanya ba'da subuh ngantuk. Apa yang kami lakukan? Yang kami lakukan dulu adalah izin kepada syekh untuk berdiri di belakang sambil megang kitab. Jadi kami belajarnya sambil berdiri kalau ngantuk, nggak duduk. Jadi kitab kita pegang sambil berdiri, sambil menyimak penjelasan dari syekh. Nah, coba antum praktekkan itu ketika ngantuk. Jadi jangan duduk, karena kalau duduk kita potensi buat tidurnya mudah. Tapi ketika kita berdiri ini sulit untuk kita tidur. Tapi ini yang berikutnya. Dan terakhir yang belum sebutkan sekarang, yang ke-10 berarti ya. Wal yatalattaf fi tanbihihi. Nah, ini penting. Kalau guru kita salah, kita harus yatalattaf, lemah lembut, fi tanbihihi. Lemah lembut ketika mengingatkan ala khata'ihi, kesalahan mereka. Jadi ketika guru kita salah, harus lemah lembut ngingetinnya.
tahu caranya. Jangan serampangan apalagi di tengah-tengah majelis. Itu pun beliau tegaskan idza waqa'at minhu zallatun, ketika memang beliau terjatuh kepada ketergelinciran. Itu pun ketika beliau jatuh kepada ketergelinciran. Nah, nanti setelah ini Syekh Hafizahullah akan membimbing kita. Ada 6 cara, ada 6 upaya yang harus kita praktekkan ketika kita melihat dengan dugaan kita seorang guru ada melakukan kesalahan. Ini masih praduga ya. Nah, ketika ada praduga itu, apa yang kita harus lakukan? Kita lihat. Kata Syekh, wa mimma tunasibul isyaratu ilaihi huna, yang sesuai dengan pembahasan kita saat ini sekarang, biikhtisarin wajiz, ringkasnya, kata beliau, sesuai pembahasan kita yang poin terakhir tadi tentang adab kepada guru, ringkasnya kata beliau adalah kita harus ma'rifatul wajibi iza'a zallati syekh. Harus mengetahui hal yang wajib kita lakukan iza'a, seputar atau ketika zallati syekh, seorang guru melakukan kesalahan. Wa huwa sittatu umurin, dan ini ada 6 tahapan, ada 6 perkara. Yuk kita lihat apa yang harus kita lakukan ketika melihat seorang guru terjatuh atau kita duga terjatuh kepada sebuah kesalahan. Al-awwalu, yang pertama, at-tasabbutu fi suduriz zallati minhu. Kita harus tasabbut, tabayyun dulu, cross check dulu, cek dulu fi suduriz zallati minhu. Benar nggak beliau melakukan kesalahan tersebut? Nah, ini penting, cross check dulu. Jadi apabila kita dengar Ustadz Fulan melakukan kesalahan, beliau melakukan kekelinciran, maka apa yang harus kita lakukan pertama kali? Tasabbut, cross check dulu, tabayun dulu. Ingat, ada masalah penting tentang cross check. Tabayun adalah jangan pernah tabayun atau cross check dengan bertanya kepada orang lain. Nggak boleh. Ustadz A salah, nanyanya sama Ustadz B, nanti dulu. Ustadz B salah, tanya sama C. Atau tanya sama murid, orang-orang yang menisbatkan pada muridnya, jangan. Tapi kepada siapa? Kepada Ustadz yang bersangkutan langsung kita tabayunnya. Jadi langsung hubungi beliau, ziarah ke rumah beliau, atau beliau berkenan, sekedar kita tanya via WhatsApp misalnya. Intinya kita lakukan upaya validasi dulu, apakah benar beliau melakukan perbuatan yang kita duga salah itu. Itu satu. Setelah kita lakukan yang ke-1 tadi, berikutnya wasani, yang kedua, at-tasabbutu fi kauniha khoto'an. Masya Allah. Yang kedua, kita harus betul-betul cross-check lagi. Cross-check apa yang kedua? Yaitu kita cross-check setelah beliau tadi, misal kita tabayun ke beliau. Ternyata benar, iya saya melakukan itu, kata beliau. Saya melakukan itu. Nah, ketika kita dapat informasi jelas beliau betul melakukan itu, setelah kita cross check yang pertama, kita lakukan lagi cross check yang kedua. Cross check dalam hal apa yang kedua? Yaitu kita cek betul tidak yang beliau lakukan tadi adalah sebuah kesalahan menurut syariat. Ini penting. Jadi yang beliau lakukan itu betul tidak benar-benar sebagai sebuah kesalahan, garis bawahi, menurut syariat. Maksudnya apa? Karena kadang bisa saja kita menganggap perbuatan ustadz itu salah, namun ternyata menurut syariat nggak sepenuhnya salah. Biasanya terbuka ruang pintu ijtihad, misalnya. Nah, maka perlu kita cross-check pada masalah ini. Benar nggak yang beliau lakukan itu adalah sebagai sebuah kesalahan menurut syariat? Nah, cross-checknya gimana ini? Itu cross-checknya kalau kita punya ilmu, untuk bisa cross-check, ilmu dalam artian kita punya perangkat, kita punya alatnya, bahasa Arab,
usul fikihnya, usul hadisnya, usul tafsirnya, qawaidnya, terus kita punya pengalaman terhadap belajar kitab-kitab terkait fikih, akidah, hadis atau tafsir, nah, maka silahkan kita lakukan validasi itu. Namun kalau nggak bisa, kita terbatas perangkatnya, kita belum bisa ilmu-ilmu tadi, kita masih awam, kata beliau, wahadhihi wazifatul ulama'ir rasikhin. Maka ini menjadi tugas bagi para ulama lainnya. Namun ulama yang rasikh, ulama yang memang punya kapabilitas yang kredibel di bidang tersebut. Fayus aluna anha, dan kita tanyakan kepada mereka tentang hal yang tadi dilakukan oleh ustadz lain. Jadi kita tanya pada ulama yang lain, kepada guru yang lain, Ustadz, saya menemukan seorang melakukan ini, misalnya. Nggak usah disebutin namanya. Kita temukan seorang melakukan ini, A. Apakah betul ini sebagai sebuah kesalahan menurut syariat? Karena menurut saya agak ngeganjel misalnya. Nah, ketika nanti kita dapat jawaban yang memuaskan setelah beliau katakan berdasarkan kitab ini, berdasarkan pendapat imam ini salah, maka ya sudah, berarti kita uh, katakan beliau melakukan kesalahan. Tapi salahnya ini perlu dicek dulu. Apakah ini sesuatu yang qat'iyah, yaitu benar-benar salah secara final, artinya nggak terbuka pintu perbedaan, atau kesalahan ini sebatas khilafiyah ijtihadiyah, perbedaan pendapat yang masing-masing para ulama punya pendapat, dan terkait rajih tidaknya ini adalah sesuatu yang subjektif. Nah, coba lihat itu. Karena kalau seandainya ini perbuatan yang salah menurut sebagian ulama, namun menurut lain tidak salah, maka ini tidak bisa dikategorikan sebagai sebuah kesalahan. Misalnya, antum sholat subuhnya kunutan, mengambil qaul dari madhab al-imam asy-Syafi'i misalnya. Nah, namun Anda misalnya ngikutin pendapat dari madhabnya Imam Abi Hanifah, mengatakan kunut itu gak ada, bid'ah, munkarah. Maka ini nggak bisa kita katakan yang nggak kunut itu salah. Kenapa? Karena dia nggak menggunakan standar yang digunakan oleh orang-orang yang melakukan kunut, seperti standarnya dari madhab Imam Syafi'i. Ataupun sebaliknya, orang yang nggak kunut nggak boleh mengatakan yang kunut itu salah. Kenapa? Karena orang-orang yang melakukan kunut itu mereka tidak menggunakan standar pendapat yang dikemukakan oleh para ulama di mazhab Imam Abu Hanifah. Jadi karena beda standarisasinya, otomatis beda outputnya. Nah, maka ini kita nggak bisa samakan satu sama lain. Ya, analogi sederhananya, misalnya, udahlah makan bubur. Ada yang makan bubur diaduk, ada yang enggak. Ya, ini kan subjektif, tergantung selera, tergantung standar kita merasakan kenikmatan itu diaduk atau tidak. Kalau kita merasakan menurut kita yang bagus, yang enak, yang lezat diaduk, ya monggo diaduk. Kemudian yang enggak, ya udah nggak usah diaduk. Nggak usah kita nyalahin satu sama lain, yang diaduk salah karena berantakan buburnya misalnya. Atau yang nggak diaduk salah karena buburnya nggak campur rata. Nah, nggak usah itu. Jadi setelah kita tanya, balik lagi yang kedua, ini apakah sebuah kesalahan atau tidak? Kita lihat dulu, tapi ini adalah kesalahan yang sifatnya qat'iyah, betul-betul salah menurut syariat secara mutlak, atau ini merupakan kesalahan namun hanya sebatas sebagian ulama saja, namun yang lain tidak, yang tadi kita sebut sebagai ijtihadiyah. Baik, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, barakallahu fikum, ketika memang betul Ustadz tadi kita klarifikasi kepada yang bersangkutan salah, terus kita cek lagi perbuatannya itu salah atau tidak menurut syariat kepada ulama yang lain, ternyata betul salah. Setelah itu kita temukan apa lagi yang kita lakukan. Yang ketiga, kata beliau, wasalisu tarkut
ittiba'ihi fiha. Itu kita tidak mengikuti kesalahan yang beliau lakukan. Lihat kalimatnya, tarkut tiba'ihi fiha. Kalau kita terjemahin letter luck-nya, tarku tidak, ittiba'i mengikuti, hi dhamir huwa itu kembali ke syekh, tarkut tiba'i syekhi fiha. Jadi tidak mengikuti syekh tersebut, guru tersebut, fiha, ha itu dhamir hiya kembali ke zallah. Fiha ay fi tilka zallati. Jadi yang Syekh tegaskan di sini yang tidak diikuti ya wes kesalahannya aja, jangan kita ikuti. Adapun orangnya selagi memang ada kebaikan yang bisa kita ambil, monggo diambil. Ini sifat insaf, yaitu ketika memang ada yang melakukan kesalahan maka kita katakan perbuatannya salah meskipun yang melakukan adalah dari tanda petik golongan kita sendiri. Adapun ketika orang lain melakukan kebenaran, kita katakan perbuatannya itu benar, meskipun tanda petik orang yang melakukan adalah orang di luar kelompok kita. Jadi harus adil. Jangan hanya karena rusak setitik, bahasanya gimana tuh? Jangan sampai karena kesalahan sedikit, kemudian kita mengatakan beliau itu salah semua-muanya. Tauhilah ikhwas sekalian, ketika kita mendambakan seorang guru yang betul-betul sempurna semuanya, nggak ada salahnya. Terus kita hanya mau berguru kepada orang yang kita anggap sempurna, ketahuilah kita nggak akan pernah berjumpa dengan yang namanya sosok guru tersebut yang menurut standar kita. Kenapa? Karena satu-satunya makhluk yang bisa sempurna, terhindar, terjaga dari kesalahan adalah hanya Nabi kita, Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun guru kita, mereka sama semua mahallul khata'i wan nisyan. Mereka ya kadang lupa, dan mereka juga ada potensi salah, namanya manusia. Bisa jadi pada saat ngajar, mereka sedang kurang sehat, bisa jadi pada saat memberikan kajian, guru-guru kita sedang memikirkan masalah rumahnya, kebutuhan rumahnya, wala alam. Nah, maka ini berpotensi demikian. Jadi pada saat ada guru kita melakukan kesalahan yang sudah, nggak usah digoreng, nggak usah dibombardir 7 hari 7 malam di media sosial, terus kemudian kita tinggalkan secara utuh, nggak usah. Lihat kata Syekh, tarkut tiba'ihi fiha. Ya kayak anak kecil lah, kalau udah berantem, nanti sorenya main lagi. Ya kalau seandainya kita menemukan kesalahan, ya sudah, kita cukupkan diri pada kesalahan tersebut, namun ilmu yang lainnya tetap kita ambil faidah dari beliau, tetap istifadah kepada beliau. Ya. Kemudian yang keempat, barakallahu fikum, kata beliau, iltimasul udhri lahu bita'wilin sa'iqin. Yang keempat berikutnya apalah? Yaitu kita harus iltimasul udhri. Kita harus memberikan uzur kepada beliau. Memberikan uzur kepada beliau bita'wilin sa'iqin, dengan pemakluman yang sangat luas. Pemakluman yang sangat luas. Jadi sebagaimana kita melakukan dosa berulang, kita melakukan kesalahan berulang, dan kita maafkan diri kita sendiri, kita maklumi diri kita sendiri, maka seharusnya kita lebih bisa memaklumi guru-guru kita pada saat mereka melakukan kesalahan. Sebagaimana kita lupa, kita sering memaklumi diri kita sendiri. Sebagaimana kita kadang lalai melakukan dosa, melakukan kesalahan, kita sering memaklumi diri kita sendiri. Sebagaimana kita sering melakukan maksiat, jatuh lagi, terulang lagi, namun kita juga sering kali memaafkan dan memaklumi diri kita. Maka demikian juga ketika guru kita melakukan kesalahan, iltimasul uzri, carikan uzur buat beliau. Kita berikan uzur kepada beliau dengan bita'wilin sa'igin, dengan pemakluman yang seluas-luasnya. Mungkin beliau lagi capek, mungkin beliau lagi ada pikiran, mungkin beliau lagi ada tanggungan, mungkin beliau lagi ada masalah, mungkin beliau lagi bersedih. Berikan pemakluman yang luas seperti kita.
Kemudian yang kelima, barakallahu fikum, wal khamisu, yang kelima, kalau mampu, badlun nushi lahu bilutfin wasirrin. Kalau mampu, kita badlun nushi, kita berupaya memberikan nasihat kepada beliau. Memberikan nasihat kepada beliau. Tapi ingat, nasihatnya itu harus bilutfin wasirrin, harus dengan lemah lembut dan juga rahasia. La bi'unfin wa tashhirin, tidak dengan unf, tidak dengan kebencian, kekerasan, wa tashhirin, dan tidak dengan secara terang-terangan. Ya, sebagaimana kita suka dinasehati lemah lembut, dinasehati sembunyi-sembunyi, maka guru kita pun juga demikian. Dalam bab ini, dalam hal ini, kita perlu mengingat adab berbicara kepada guru. Yang ketiga waktu itu, yang keempat yang sebelumnya kita bahas. Dari segi diksinya, dari segi intonasinya, dari segi posisinya. Nah, ini juga perlu diperhatikan pada saat kita memberikan nasihat kepada beliau. Yang kelima. Kemudian yang keenam, terakhir yang Syekh sebutkan, ketika guru kita melakukan kesalahan, setelah kita melakukan 5 hal tadi, adalah hifdzu janabihi. Kita harus menjaga kehormatan beliau. Kita harus menjaga kehormatan beliau. Fala tuhdaru karamatuhu fi qulubil muslimin. Jangan kita tuhdar, menghancurkan karamatuhu, kehormatannya, kemuliaannya. Jangan kita runtuhkan, hancurkan, hilangkan kehormatan beliau dari hati kaum muslimin. Jangan kita rendahkan beliau di hadapan kaum muslimin. Jangan bikin kaum muslimin yang lain ikut-ikutan merendahkan beliau sebagaimana kita. Ini penting, hifdzu janabihi, jaga kehormatan beliau, jaga privasi beliau. Kalau guru kita salah, ya udah nggak usah dibawa masalah pribadi beliau, istri beliau, anak-anak beliau, beliau mau ta'adud kayak mau tidak kayak udah nggak usah dimasukkan ke masalah privasi keluarga beliau. Misalnya beliau mau rumahnya ngontrak kayak mau rumah sendiri kayak misalnya, nggak usah dimasuk-masukkan ke arah sana. Yang penting apa? Kita sebagai seorang murid harus hifdzu janabihi, menjaga kehormatan beliau ketika beliau melakukan kesalahan. Ya, ini halaman 40. Terakhir ikhwah, sedikit lagi. Halaman 41 terakhir. Wa mimma yuhadzaru minhu mimma yattasilu bitauqiril ulama. Kata beliau, di antara hal yang diwanti-wanti, yang masih yattasil, yang masih termasuk dalam pembahasan ini, yaitu bitauqiril ulama, pembahasan memuliakan ulama, ma suratuhu tauqiru wa ma'aluhul ihanatu wa tahkir. Ada hal yang kata beliau kelihatannya suratuhu, yang kelihatannya tauqir, memuliakan ulama, wa ma'aluhu, padahal itu adalah ihanah sebagai bentuk penghinaan, wa tahkir, dan perendahan. Apa kata beliau? Jadi hati-hati, ada perbuatan yang kelihatannya itu seperti memuliakan ulama, namun hakikatnya itu merupakan bentuk penghinaan dan perendahan kepada beliau. Apa itu? Kal izdihami alal alimi. Seperti kata Syekh, berdesak-desakan di hadapan seorang guru, berdesak-desakan di hadapan seorang guru. Nah, ini biasanya terjadi kepada tanda petik ustadz-ustadz kondang, ustadz-ustadz yang memiliki nama besar. Nah, pada saat tabligh akbar, ustadz tersebut mau masuk duduk ke meja beliau, apalagi nggak ada akses dari mihrab untuk ke meja, sehingga harus lewat tengah-tengah. Nah, biasanya itu orang pada berdiri, berkerumun, berebut untuk salaman kepada beliau. Bahkan zaman sekarang berebut buat selfie foto sama beliau. Ini nggak boleh berdesak-desakan, udah tetap stay, diem di tempat duduk kita. Kalau mau salaman, memungkinkan ya udah, kalau enggak, ya udah kita juga nggak usah paksa secara berdesak-desakan, karena beliau itu bukan artis dan kita bukan
penggemar artis sehingga harus berebutan tanda tangan, salaman kepada beliau. Beliau itu guru, beliau itu ulama. Beliau punya kedudukan yang berbeda dari artis-artis yang ada di hadapan para idolanya. Juga kata beliau berikutnya, kita lanjut, wat-tadyiqi alaihi, juga berdesak-desakan di hadapan seorang guru. Desak-desakan artinya sebelum kajian atau pasca kajian, berdesak-desakan ingin dekat ustadznya, ingin selfie dengan ustadznya, salaman dengan ustadznya. Sekali lagi, guru kita seorang alim, seorang ulama yang memiliki manzilah, kedudukan yang harus kita jaga kehormatannya. Guru kita bukan artis. Dan terakhir, wa iljaihi ila a'saris subul, sehingga mengakibatkan, mengharuskan beliau untuk lewat pada akses jalan yang sangat sulit. Saking ramenya, sampai dikawal, beliau itu sampai sulit jalannya. Nah, ini kata Syekh, sesuatu yang masuratuhut tawqir wa ma'aluhul ihanatu wa tahkir. Perbuatan yang kelihatannya sebagai bentuk penghormatan kepada guru, namun nyatanya, hakikatnya ini adalah bentuk penghinaan dan perendahan kepada guru-guru kita. Jadi, yang terakhir ini perlu dihindari. Ya wallah alam bisawab. Ini yang bisa kita bahas dari Ma'akid ke-14, harus memuliakan, mengagungkan, dan menghormati para guru-guru kita. Insyaallah berikutnya kita masuk Ma'akid yang ke-15. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahu alam bisawab. Akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.